Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijuli Mohasana, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 6 Somawangi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi sebab-sebab hukum halal dan haram menggunakan metode pembelajaran teknologikal, pedagogical, and content knowledge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Ada enggak? Ya, berangkat semua? Alhamdulillah, berarti Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu kesiapan kalian. Kira-kira semalam belajar apa tidak? Belajar. Belajar apa? Apa? Sebab hukum halal dan haram. Sebab hukum halal dan haram adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selain itu, hari ini pada membawa buku agama semua apa tidak? Bawa. Alat tulis bawa? Karena hari ini kita menggunakan teknologi, Bu Lili sudah menginformasikan sebelumnya. Kalian membawa HP atau Chromebook apa tidak hari ini? Ya, bagus. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita duduk, siap berdoa mulai. Selanjutnya, sebagai wujud cinta dan bakti kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia secara bersama-sama. Untuk Putri, mohon dipimpin ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum halal dan haram. Materi apa yang kita pelajari? Dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3.
Jadi al-hadis atau as-sunnah itu segalanya atau semuanya yang keluar dari Nabi Muhammad, baik perkataan atau perbuatannya ataupun ketetapannya, itu berarti disebut sunnah. Terus yang ketiga, ijtihad sebab-sebab hukum dan hukum halal dan haram. Tapi sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya. Melihat gambar seperti ini, apa yang kalian bayangkan atau apa yang kalian pikirkan? Haram. Mengapa haram? Ini sudah sangat jelas dilarang dalam agama kita, agama Islam ya, sudah jelas dijelaskan juga dalam Al-Quran. Ya. Kalau yang ini gambar apa ya? Anggur merah atau alkohol. Ini haram apa enggak? Haram. Tapi ini dibuatnya dari apa? Dari anggur. Anggur halal apa haram? Haram. Setelah jadi ini apakah haram? Karena ini difermentasi hingga menghasilkan sifat yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu buruk ya. Sesuatu yang menghasilkan keburukan itu menjadi haram. Kalau gambar ini ya mencuri halal apa haram? Ambil hak orang lain itu haram. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini, Ibu berharap kalian tuh mampu menyebutkan arti halal dan haram secara benar. Ya, harus bisa membedakan halal dan haram. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan minimal 3 sebab sesuatu dihukumi halal dan haram. Yang ketiga, kalian mampu memberi contoh halal dan haram sesuai sebabnya menggunakan panduan dan diskusi kelompok. Jadi nanti kita belajarnya dengan berdiskusi kelompok. Kemudian yang terakhir, Ibu berharap kalian itu mampu menunjukkan sikap hati-hatian dalam memilih makanan atau minuman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal menggunakan panduan. Panduan itu buku dan diskusi, nanti juga kalian berdiskusi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memastikan kalian tetap fokus ya. Kita lakukan tepuk fokus. Setuju? Setuju. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan. Ya. Jadi sebab halal dan haram itu ada ada 3. Apa saja? Ada zat asal, sifat asal dan proses. Yang pertama itu zat asal. Zat asal itu apapun, sesuatu, semuanya yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa itu haram, berarti secara otomatis itu haram. Tidak ada ganggu gugat sama sekali. Contohnya apa itu?
Ya, contoh dari proses apa? Yang pertama, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi itu ya walaupun dimasak atau dikerjakan dengan kehati-hatian atau dengan kebersihan yang paling maksimal itu tetap haram karena mengandung babi. Yang kedua, sesuatu zat dan sifat asalnya baik jika prosesnya tidak memenuhi syarat hasilnya haram. Contohnya apa? Contohnya kayak kasus pencurian harta yang awalnya halal karena dicuri menjadi haram. Kemudian yang ketiga, selain proses pembuatan yang harus diperhatikan cara mendapatkan. Ya, cara mendapatkannya juga. Kamu lihat mendapatkannya dari mana? Ya, sekarang perhatikan video. Ada apa Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya Bu? Dari penjelasan tadi dan video tadi sudah paham? Untuk mengetes kepahaman kalian, Ibu akan mengadakan game dari Word Wall. Dari game kali ini yang namanya terpilih ketika ini speednya diputar nanti akan menjawab pertanyaan. Ya, sudah siap? Putri maju. Ya, Putri pilih nomor berapa? Ya, 3. Perbuatan yang bersifat buruk, jahat dan mengandung dosa disebut haram karena Sifat asal. Ya, tepuk tangan. Kalau nomor berapa? 2. judi dan syirik diharamkan oleh Allah karena Pada tugas kelompok hari ini, tugasnya adalah kalian boleh membuat peta konsep ataupun membuat rangkuman yang dikerjakan di Canva. Ya. Untuk pembentukan kelompok, kira-kira mau bagaimana? Mau berhitung atau laki-laki sendiri, perempuan sendiri? Ya. Yang laki-laki jadi berapa kelompok? 2. Berarti Tama, Leon, Rofik jadi satu kelompok. Devan, Nafi sama Asraf jadi satu kelompok ya. Terus yang perempuan berapa kelompok? 3 ya. Ini berupa Nawang, Tri Anissa, Putri sama Afrika jadi satu kelompok. Kemudian ini bertiga, Latifa, Amanda, Alika jadi satu kelompok. Vika, Dela, kemudian Dela Mulia sama Ananda juga jadi satu kelompok. Jadi akan ada 5 kelompok. Masing-masing akan membuat boleh peta konsep, boleh rangkuman tentang sebab-sebab hukum halal dan haram di Canva. Ya. Pakai satu kelompok saja dalam satu kelompok. Untuk pengerjaan tugas kelompok, kira-kira kalian selesai berapa menit? Lama sekali. 20 menit selesai ya? Ya, 20 menit selesai. Nanti setelah selesai kita lanjutkan dengan presentasi. Misal judulnya apa? Kalau pengen ajukan kata konsep bisa atas kata konsep. Sudah selesai semua ya? Sekarang kita lanjutkan presentasi. Dari kelompoknya siapa? Kelompok 1? Oke. Sifat asal buruk dan sebab halal haram. Sebab
ada soal remedian. Soal remedian juga nanti akan dikirim lewat grup WhatsApp. Kesimpulan dari materi pada hari ini apa? Kita membahas apa tadi? Sebab-sebab halal dan haram. Sebabnya ada berapa? 3. Ada apa saja? Zat asal, Zat asal, sifat asal, proses. Ya, sebab-sebab dari hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu zat asal, sifat asal, dan prosesnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu depan, masih membahas tentang halal dan haram. Tetapi di pertemuan terakhir kita akan membahas penerapan hukum halal dan haram. Jadi di rumah mulai belajar ya, mulai dibaca penerapan hukum dan halal